Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrul Nada wa Balus Sada. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yang dikenal dengan al-asma al-amilah amal fi'il. Isim-isim yang dia itu beramal seperti amalan fi'il. Karena apa? Karena kaidahnya al-aslu fil amal lil af'al. Itu kaidahnya. Al-aslu fil amal lil af'al. Hukum asalnya amalan itu kembali ke fi'il. Lah kenapa isim bisa beramal? Karena menyerupai fi'il. Kaidah lagi, asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Nah, ketika isim-isim ini serupa dengan fi'il, maka dia mengambil hukum fi'il sehingga dia bisa beramal. Paham? Nah, berarti ada berapa kaidah Abdurrahman? Dua kaidah. Pertama, al-aslu al-aslu, nah barakallahu fikum, nam fil amal lil af'al. Hukum asalnya pada amalan-amalan itu kembali kepada fi'il. Kaidah yang kedua, asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya, mengambil hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu dua kaidah dihafalkan ya, karena sering muncul. Kan orang bertanya, kenapa isim kok beramal ya? Biasanya yang beramal itu lima fi'il, lima huruf, ya enggak? Huruf jar beramal, ya enggak? Fi'il-fi'il banyak yang beramal, tapi isim kenapa kok beramal? Karena menyerupai fi'il. Kenapa isim-isim beramal? Karena menyerupai fi'il. Sedangkan kaidah asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka mengambil hukumnya. Mafhum insyaallah nih? Alhamdulillah. Ayo na'am. Dua kaidah tadi sering muncul, dihafalkan. Kita baca aja nih matan sini. Barakallahu fikum, atau kita baca secara global dulu, secara global sini baru kita baca nanti. Kita ngambilnya sampai isim maf'ul dulu aja. Karena penjelasan sifat musyabbahah dengan isim tafdhil ada penjelasan tersendiri nanti. Kita lihat dulu barakallahu fik al-asma'ul 'amilah amal fi'il. Isim-isim yang beramal seperti amal fi'il. Pertama isim fi'il. Isim fi'il barakallahu fik terbagi menjadi tiga. Isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi. Ini renungi baik-baik ya. Untuk isim fi'il amr, contohnya sah. Ya akhi, sah. Artinya uskut. Diamlah kamu. Cuman di sana dibedakan antara nakirah dan ma'rifah dengan tanwin. Maknanya, kalau sah itu kan uskut ala hadzal fi'il faqat. Diamlah kamu dari perbuatan ini saja. Tapi kalau mau dari semua perbuatan, sahin. Tanwin. Tanwinnya, sebagian para ulama mengatakan tanwin tangkir. Ya, tanwin yang mengandung mana apa? Nakirah situ. Paham belum? Nah, jadi kalau antum nyuruh orang diam dari semua perkara, sahin. Tanwin. Paham? Kalau sah, uskut ala hadzal fi'il faqat. Diamlah kamu dari perbuatan ini saja. Tapi kalau sahin, uskut ala jamil af'al. Diamlah kamu dari semua perbuatan. Bisa bedakan Hasan? Bisa? Awa, na'am. Sah, sahin. Artinya uskut ini isim fi'il amr. Karena mengandung makna amr, perintah uskut, diamlah kamu. Ya kan? Naam. Idza qala li sahibihi wal imamu yakhtub sah faqad laghaut. Ya kan? Itu dengan riwayat yang lain ya. Apabila ada seorang berkata pada temannya dalam kondisi imam lagi khutbah, sah, ngomong gitu aja. Na barakallahu fikum, nam faqad laghaut. Sungguh dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau mengingatkan orang ya dengan isyarat itu loh. Kalau bilang, diam ya akhi, itu sudah termasuk perbuatan sia-sia. Dalam kondisi imam ketika khutbah. Syahidnya apa? Syahidnya sah. Artinya uskut. Mafhum? Ini isim fi'il amr namanya. Kemudian yang kedua barakallahu fiik, isim fi'il amr banyak sekali. Ini diantaranya. Ini diantaranya ya. Jadi nanti melihat sendiri nanti kitab-kitab yang lain. Ini diantaranya. Naam. Kemudian yang kedua isim fi'il mudhari'. Naam. Ini bukan ata'ajab ya. A'jab afan. A'jab. Artinya mirip sih. A'jab. Ya, saya merasa kagum, merasa heran dulu. Kita lihat yang kedua isim fi'il mudhari'. Isim fi'il mudhari' maksudnya apa? Isim ini mengandung makna fi'il mudhari'. Seperti ucapan uffin. Uffin itu atau atau uffin itu ada makna semacam makna atadjar, yaitu makna yang intinya mengandung makna tidak terima, aku tidak terima.
Paham ya? Aku tidak terima dengan cacian tersebut, makian tersebut atau perbuatan tersebut. Sehingga biasanya kalau orang marah itu ufin lak ya akhi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kemudian kalau di sini waha. Waha ini sering digunakan untuk apa? Merasa keheran-heranan. Paham ya? Heran, kagum. Contohnya apa? Dalam hadis, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Paham ya? Nah, fawaha itu sebagian jadikan contoh itu ya. Artinya apa? Sudah dikasih ujian kok dia sabar. Duh, alangkah indahnya orang tersebut. Alangkah hebatnya orang itu. Sudah diuji kok sabar. Paham ya? Merasa kagum dan heran. Bisa dipahami soal ini? Nah, barakallahu seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi itu isim ini mengandung fi'il madhi, mengandung makna fi'il madhi. Contohnya apa? Hayhat. Nah, hayhat. Hayhat ini artinya ba'uda. Jauh. Paham ya? Nah, paham? Makna fi'il madhi. Ini berarti apa? Berarti isim fi'il ada 3 ini. Ima isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi. Apakah ada yang lainnya? Ada. Di sana disebutkan banyak sekali, ini baru contohnya saja. Kalau antum merujuk bisa lihat mutamimah sama syarahnya atau syarah kotor nadanya ini ya. Contoh-contohnya. Nah, cara i'rabnya juga kita katakan isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi i'rab dengan yang ada. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Nah, hayhata, hayhata, hayhata itu nanti artinya ba'uda. Mafhum insyaallah ya, San? Kita lanjutkan. Kemudian barakallahu fiik yang kedua adalah masdar. Yang beramal fi'il adalah masdar. Masdar barakallahu fiik. Nah, definisi masdar itu apa sih? Ya mungkin yang selama ini antum hafalkan itu juga benar. Al-ism al-mansub. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Ism mansub yang datang ketiga dalam sharafan fi'il itu masdar. Cuman ternyata masdar memiliki definisi yang lain ternyata. Apa definisi masdar yang lain barakallahu fiik? Yaitu al-ismu ad-dal 'ala al-hadats al-jari 'ala al-fi'il. Al-ismu ad-dalu 'ala al-hadats al-jari 'ala al-fi'il. Tapi ini definisi yang lain dikondisikan ya. Al-ismu ad-dalu al-hadatsi al-jari 'ala al-fi'il. Isim yang menunjukkan atas suatu kejadian al-jari yang dia itu isimnya itu berjalan di atas huruf fi'il, al-fi'il. Paham ya? Al-ismu ad-dal, al-ismu ad-dalu 'ala al-hadatsi al-jari 'ala al-fi'il. Itu definisinya dikondisikan ya. Isim yang menunjukkan atas suatu kejadian yang dia berjalan di atas fi'ilnya. Maksudnya bagaimana? Huruf-huruf fi'ilnya ada di situ. Ad-darib. Nam itu isim fa'ilnya. Darbun misalkan. Darbun ada enggak dot ra'ba? Ada kan? Pada fi'ilnya daraba. Berarti cocok. Bisa dipahami? Insyaallah Abdullah mafhum Abdullah? Ayo na'am. Itu definisi apa? Masdar. Kalau didefinisikan dengan makna yang lain. Adapun kalau yang kita hafal itu cuma takribul faham untuk mendekatkan pemahaman, ya kan? Al-ism al-mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Ism mansub yang datang ketiga dalam sharafan fi'il itu takribul faham untuk mendekatkan apa? Pemahaman. Contohnya yang beramal a'jabani darbuka zaidan. A'jabani darbuka zaidan. A'jabani darbuka zaidan. Telah membikin aku kagum. Kalau kamu mukul Zaid. Karena nanti mengandung maknanya barakallahu fiikum beda-beda nanti ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti barakallahu fiik itu nanti kalau dimaknakan itu ada yang mengandung makna fi'il dan an, ada yang mengandung makna fi'il dan ma. Paham ya? Nah, sehingga dikondisikan niatnya apa niatnya. Tapi kalau bentuknya seperti itu, a'jabani darbuka Zaidan. Itu berarti barakallahu fiikum nanti bisa mengandung makna apa barakallahu fiik? Hal. Maksudnya itu a'jabani
afan. Bisa a'jabani darbuka Zaidan, bisa dengan contoh yang lain yu'jibuni darbuka Zaidan. Kalau a'jabani darbuka Zaidan, barakallahu fik, itu nanti bisa maknanya a'jabani an darabta Zaidan. Itu. A'jabani darbuka Zaidan, a'jabani an darabta Zaidan. Paham ya? Artinya telah bikin aku kagum jika kamu memukul Zaid. Kalau terjemahan bebas memang telah bikin aku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Paham ya? Pukulan kamu terhadap Zaid. Cuman nanti tergantung maknanya ya. Kalau dimaknakan dengan barakallahu fikum mana fi'il dan an itu biasanya untuk makna istiqbal atau makna mudhi akan makna yang telah lalu, atau istiqbal itu dengan apa? Dengan an. Mana an. Tapi kalau maknanya hal sekarang ini, barakallahu fikum itu biasanya diiringi dengan apa? Barakallahu fikum ma. Dengan apa? Ma. Naam. Nanti kita lihat nanti ya, biar tambah jelas. Intinya di situ beramal masdarnya a'jabani darbuka Zaidan. Nah, seperti dalam ayat itu kan masdar yang beramal kan banyak sekali ya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman. Yatiman itu maf'ul bih dia. Jadi masdar mana? It'amun. Paham ya? Dalam situ barakallahu fi. Kemudian walaula dafullahin nasa. An-nasa juga maf'ul bih. Dari kata daf'un. Masdarnya itu beramal-amal fi'il. Iya kan? Barakallahu fi, seperti itu. Kita baca dulu aja. Yang ketiga isim fa'il. Isim fa'il beramal-amal fi'il. Dia membutuhkan apa isim fa'il itu? Membutuhkan fa'il dan maf'ul bih kalau dia posisinya muta'addi. Mafhum Bang? Butuh fa'il dan maf'ul bih kalau dia posisinya muta'addi. Contohnya ana daribun Zaidan. Ana daribun Zaidan. Nah, aku adalah yang memukul Zaid. Daribun isim fa'il. Zaidan maf'ul bih. Di dalam daribun ini seolah-olah ada dhamir mustatir huwa. Paham? Abdurrahman? Karena dia beramal-amal fi'il. Fi'il yang muta'addi. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul ini membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Naibul fa'il. Ana madrubun abduh. Akulah orang yang telah dipukul budaknya. Paham ya? Nah, atau akulah orang yang dipukul apa? Budaknya. Abduh sebagai naibul fa'il. Paham? Ayo. Kemudian yang berikutnya sifat musyabbahah. As-sifat musyabbahah itu sifat yang senantiasa menempel dan ada pada orang tersebut. Sifat musyabbahah ini bukan sifat yang baru, bukan sifat yang munculnya baru, itu bukan. Memang sejak dulu dia tersifat dengan sifat itu. Ini sifat musyabbahah namanya. Kalau dia sejak dulu ganteng, ya ganteng. Paham ya? Seperti itu. As-sifat musyabbahah, sifat yang senantiasa barakallahu fikum ada pada orang tersebut. Ini nanti bacaannya macam-macam. Paham ya? Pembahasannya nanti pada pertemuan akan datang. Kalau yang ini bacaannya macam-macam, bisa nanti setelahnya menjadi tamyiz, bisa mudhaf ilaih, bisa tasbihan bil maf'ul. Paham ya? Seperti itu bentuknya. Bisa fa'il. Contohnya Muhammadun hasanun wajhah. Wajhu al-wajhi bisa juga tuh. Wajhan juga bisa. Nah, kalau ini kan mudhaf ada hak ini ya. Muhammadun hasanun wajhuh. Hasanun wajhah. Nanti kalau ada al, hasanun wajhi. Kalau enggak ada al, enggak ada dhamir juga, hasanun wajhan. Paham ya? Insyaallah rinciannya pada pertemuan yang akan datang mengenai sifat musyabbahah. Paham ya? Nah, jadi kalau seperti ini berarti ya maf'ul bih ini nanti. Hasanun sebagai khabarnya, sifat musyabbahah fa'ilnya dhamir mustatir huwa, wajhanya sebagai apa barakallahu fik, sebagai makna tasbih bil maf'ul bih. Tasbih. Kenapa kok tasbih? Kok enggak dikatakan maf'ul bih langsung? Karena dia barakallahu fikum hasanun diambil dari fi'il qasir. Namanya fi'il qasir fi'il yang lazim. Hasuna. Ya enggak? Hasuna enggak perlu maf'ul bih. Sehingga ketika menasab seperti ini, yang mansub setelahnya seperti ini bukan maf'ul bih tapi tasbih bil maf'ul. Serupa dengan maf'ul bih. Kenapa? Karena aslinya hasan itu diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir fi'il yang lazim, bukan fi'il muta'addi. Paham? Nah, kenapa kok bisa menasabkan? Nah, yang mansub setelahnya itu berarti serupa dengan maf'ul bih, bukan maf'ul bih. Bisa dibedakan enggak? Kalau maf'ul bih kan jelas muta'addi, tapi kan hasan ini kan diambil dari hasuna. Hasuna, sedangkan hasuna lazim atau muta'addi hasuna?
Membutuhkan maf'ul bih enggak fi'il hasuna? Hah? Enggak butuh, lazim. Ya kan? Nah, paham belum? Hasuna fi'luhu, bagus perbuatannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi namanya tasybih bil maf'ul, pembahasan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian terakhir isim tabdil. Isim tabdil itu isim yang mengandung makna perbandingan. Ya dulu alam musyarakah wa ziyadah, itu seringnya diterjemahkan seperti itu. Paham ya? Isim tabdil itu wal ismu alladhi yadullu ala wal ismu ad-dal al musyarakah wa ziyadah. Yaitu isim yang menunjukkan ada musyarakah, kebersamaan dalam suatu sifat dan ada tambahannya. Itu namanya isim tabdil. Paham ya? Nah, tapi nanti yang dibahas ini isim tabdil ini adalah mas'alatul quhl, permasalahan seputar celak. Nah, ini mungkin bertanya apa sebenarnya celak? Sudah kita bahas dulu dalam Mutamimah. Belum. Nah, kalau terjemahan bebasnya, nah barakallahu fikum, disebutkan contohnya sana itu ada orang namanya Z pakai celak. Celak itu kalau dipakai pada Z bagus, tapi kalau dipakai pada orang lain bagus, tapi kalau ketika yang pakai Z lebih bagus lagi gitu loh. Itu dikenal mas'alatul quhl. Karena nanti ada lafaz al-quhlu. Celak. Paham ya? Dikenal mas'alatul quhl. Dikenal dengan apa? Mas'alatul quhl. Nah, itu pembahasannya nanti juga karena agak panjang nanti ya. Nah, barakallahu fiik. Itu nanti kaitannya dengan apa? Isim tabdil yang beramal-amalan fi'il. Wa illa pada asalnya makna isim tabdil itu isim yang menunjukkan perbandingan. Perbandingan ya, karena ada musyarakah wa ziyadah. Baiti akbar min baitik. Rumahku lebih besar daripada rumahmu. Apakah rumahmu enggak besar? Besar juga, cuma rumahku lebih besar. Berarti kan ada musyarakah, kebersamaan sama-sama besarnya, cuman ada ziyadah tambahan lebih. Paham? Ana ab'adu minka baitan. Ana ab'adu minka baitan. Aku lebih jauh. Nah barakallahu fikum, aku lebih jauh daripada kamu rumahnya. Apakah rumahnya dia enggak jauh? Jauh juga, cuman aku lebih. Mafhum Abdullah? Ya dulu al-musyarakah wa ziyadah, itu maknanya seperti itu. Sama-sama ada perbuatan sifat itu ada, cuman dia lebih. Bisa dipahami, Ihsan? Abdurrahman? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Kita baca yang di matan. Qala al-mu'allif wasabahullah babun ya'malu amal fi'lih sab'atun. Paham ya? Bab yang beramal amal fi'il itu ada 7. Ada 7. Kalau di sini memang ana sebutkan 6 aja sini ya. Karena barakallahu fiikum nanti ada yang dimasukkan itu. Ada yang dimasukkan. Barakallahu fiikum seperti amsilah mubalaghah. Memang kalau ikutan itu 7. Paham ya? 7 itu sama amsilatul mubalaghah namanya. Fa'al, kadzdzab, dajjal, nanti masuk. Jadi ini kalau mau antum tambahkan tambah satu lagi di sini. Amsilatul mubalaghah itu ya. Biasanya baru 6 ini ya. Baru 6 kan? Naam, ada yang terlupakan itu dimasukkan. Naam. Amsilatul mubalaghah seperti apa sih? Contoh-contoh yang mengandung makna mubalaghah, berlebihan dalam memberikan apa? Suatu barakallahu fikum sifat yang semisalnya. Paham ya? Nah, itu namanya amsilatul mubalaghah. Ada beberapa timbangan. Timbangannya fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Ada berapa timbangan tadi? 5 timbangan. Fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Ini dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum amsilatul mubalaghah. Contoh-contoh yang memberikan makna apa? Mubalaghah, berlebihan dalam memberikan sifat. Si fulan kadzdzab. Kenapa kadzdzab? Likasratil kadzib, karena dia banyak dusta. Kalau cuma sekali dusta apa? Kadzib. Paham ya? Dikatakan la'ab karena suka main-main. Kalau cuma mainnya sekali apa? Namanya apa? La'ib. Bisa dipahami? Asal, karena dia suka minum madu. Paham ya? Nah, asal suka mubalaghah karena dia memang suka madu misalkan seperti itu. Nah, nanti sebutkan contohnya secara global. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Ism fi'il kahayhata wasahwa wai. Bisa wai, bisa wa, bisa waha. Itu sama tadi. Seperti hayhat wasahwa wai. Hayhat ism fi'il madhi. Sa ism fi'il apa? Amr. Wa wai ism fi'il mudhari' bimakna ba'uda waskut a'jab. Fawaha wa ajaban lah. Fawaha
wa ajabanlah. Artinya apa? Duhai alangkah indahnya, mengharukan, menakjubkan orang diuji kok sabar itu loh. Fala manibtuliya wasfasabara fawaha. Belum. Dia diuji kok sabar ya, fawaha. Nah, maka alangkah indahnya orang tersebut. Nah, kita lihat sini. Wala yuhdaf wala yata'akhkhar an ma'mulih, enggak boleh dibuang. Paham ya? Dan tidak boleh apa barakallahu fik diakhirkan dari makmulnya. Jadi isim-isim tersebut nah barakallahu fik enggak dibuang. Paham ya? Enggak dibuang dalam artian nampak kelihatan sah itu. Nah, jadi enggak boleh diakhirkan dari makmulnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa kitaballahi 'alaikum, kitaballahi 'alaikum. Kitaballahi 'alaikum muta'awwalun. Ini mutaghayyir diubah. Takdirnya ilzamu kitaballahi 'alaikum. Karena terkadang ada juga di sana barakallahu fik sighah bentuk yang mengandung makna fi'il. Seperti alaika, iyyaka. Kalau iyyaka artinya ihdar. Kalau alaika ilzam. Alaikum bisunnati ilzamu bisunnati. Paham maknanya? Nah, kitaballahi 'alaikum ini ada khilaf, cuman yang diikutkan di sini maknanya adalah apa? Ilzam. Berpegang teguhlah kitabullah 'alaikum. Paham ya? Nah, terhadap kitabullah yang sudah ada di hadapan kalian. Paham ya? Maksudnya diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Walaupun ini ada khilaf mengenai apakah takdirnya ilzam atau takdirnya adalah na'am iqra' sehingga dia maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Paham ya? Karena ada khilaf karena diikutkan di sini ya kita pakai yang ilzam. Ya enggak? Iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wal kadhiba. Iyyaka apa maknanya? Ihdar. Antum jumpa ini faedah nih barakallahu fiik, itu juga mengandung makna fi'il amr itu. Antum lihat ini, Abdullah. Iyyaka wal kadhiba. Ini orang bertanya-tanya, Pak setiap ada iyyaka kok ada wawu, wawu apa? Paham ya? Kita jelaskan. Wawu di sini adalah wawu atifah. Wawu ataf ya. Paham ya? Iyyaka ihdar. Takdirnya ihdar wastanabil wastanam. Ihdar watrukil kadhib. Jadi al-kadhibah maf'ul bih dari fi'il yang buang, utruk. Atau wastanib. Ihdar namanya. Mesti enggak pernah jumpai kalau iyyaka yang mana ihdar ini enggak ada wawu setelahnya, mesti ada wawu. Iyyaka wal kadhiba, iyyaka wad dukhula, iyyakum wal julusa, ya enggak? Ada wawunya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan setelah wawu pasti mansub. Kondisikan. Wawunya wawu apa tadi? Atifah. Yang mansub setelah wawu apa? Yang mansub setelah wawu apa? Maf'ulun bih. Dengan fi'il dibuang, li fi'il mahdhuf, takdirnya dicocokkan. Paham ya? Kalau iyyakum wal julusa berarti ihdaru wajtanibu al julusa. Wawunya atifah. Ihdar watruk, ihdar watruk. Bisa dipahami ini? Ini kalau siaknya seperti ini, tapi ada juga iyyaka yang maknanya bukan ihdar. Tapi apa? Dhamir munfasil. Maf'ul bih muqaddam, iyyaka na'bud itu bukan ihdar, itu bukan. Itu lain lagi. Ini makna ihdar kalau setelah iyyaka ada wawu. Mafhum Abdullah? Na'am. Jadi antum enggak akan menjumpai tanpa wawu, seringnya ada wawunya. Iyyakum wal julusa, iyyakum wal kadhiba. Ya kan? Iyyakum wad dukhula, ya kan? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Bisa dipahami? Na'am. Iyyakum wadh-dhanna. Sama. Nah, jadi maknanya adalah ihdaru. Kalau alaikum maknanya apa? Ilzamu. Paham? Alaikum bi kitabillahi azza wa jalla. Berarti apa? Ilzamu. Mafhum? Na'am. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fik. Walaya berus dhamiruh, dan enggak boleh nampak dhamirnya. Enggak boleh hayhata huwa, enggak boleh. Soh anta, enggak boleh. Paham ya? Nah, enggak boleh tampakkan seperti itu. Itu maksudnya. Enggak boleh nampak dhamir itu maksudnya itu. Maksudnya enggak boleh ditampakkan hayhata huwa, enggak boleh. Ba'uda kan huwa, enggak boleh tampak dhamirnya. Soh anta, enggak boleh juga. Naam. Kemudian wa yujzam al-mudhari' fi jawabi talab minhu, dan dijazm fi'il mudhari', nah barakallahu fi, kalau dia terletak sebagai jawab talab, jawab suatu permintaan dari apa, dari
Nah, barakallahu fikum isim-isim tadi itu. Isim fi'il tadi nahwu makanak. Makanak tuhmadi atau tasrihi. Ini pantun ya. Wala yunsab, tidak dinasab. Tuhmadi posisinya majzum, tasrihi majzuman perempuan makanik. Artinya usbuti. Makanak artinya usbuti itu. Paham ya? Nah, tetaplah kamu kokoh di situ. Ima dipuji, ima bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari fitnah-fitnah dunia. Paham ya? Suruh kokoh di situ. Nah, takdirnya apa takdirnya di sini? Nah, ilzam makanak. Paham insyaallah? Ayo, na'am. Jawabannya majzum tuhmadi. Seperti itu. Kemudian berikutnya wal masdar. Masdar sekarang barakallahu fik kadarbin wa ikramin. Darbin, ikramin ini enggak pandang ya dalam artian musulasi atau rubai. Masdarnya kalau beramal. Darb beramal itu. Ikram beramal juga. Faham? Apa itu masdar ini? Al-ismu ad-dal 'alal hadas al-jari 'alal fi'il. Isim yang menunjukkan atas apa? Suatu kejadian yang berjalan di atas fi'ilnya, huruf-hurufnya maksudnya. Kemudian dengan catatan in halla mahallahu fi'lun ma'an. Jika apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, bisa menempati tempatnya fi'il bersamaan. Kalau diganti fi'ilun an bisa. Walaula daf'ullahin nasa ay walaula an yadfa'allahu an-nasa. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Seakan-akan seperti itu. Berarti ada fi'ilnya kan? Ada fi'ilnya kan? Ayo na'am, seperti itu. Ayo kita lihat. Auma atau fi'il sama ma. Fi'il sama apa? Ma. Naam. A'jabani darbuka Zaidan. A'jabani ma darabta Zaidan. Itu juga bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Walam yakun musagharan, enggak bertasghir. Jadi nanti kalau masdarin tasghir itu enggak bisa beramal. Darbun duraibun enggak bisa. Isim tasghir ada berapa timbangan, Bang? 3 timbangan apa? Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Kalau fu'ailun kutaibun. Kalau fu'ailun tuwailibun. Kalau fu'ail yang masyhur dengan contoh apa? Utsaimin di Utsman. Itu sebagian mencontohkan Utsaimin tasghir Utsman. Paham ya? Nah, itu bentuk tasghir. Kita lihat wala mutmaran enggak boleh dhamir juga. Harus jelas masdar. Dhamir enggak bisa. Wala mahdudan tidak boleh mahdud. Mahdud sini maksudnya apa barakallahu fiik? Naam tidak boleh mengandung makna tidak boleh dibatasi, itu umum. Contohnya apa? A'jabani darbatuka Zaidan. A'jabani darbatuka Zaidan. Telah bikin aku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Kan dibatasi. Yang bikin kagum cuma pukulanmu tok. Belum. Ini enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa seperti ini. Nah, a'jabani darbatuka Zaidan ini enggak bisa. Paham ya? Nah, karena ini sudah mengandung makna pembatasan di sini. Ayo, na'am. Bisa pahami belum? Karena pembatasan seperti ini kalau yang bisa a'jabani darbuka, umum. Pukulanmu, pukulan yang lainnya enggak masalah, tapi kalau darbatuk hanya pukulanmu seakan-akan gitu. Itu tidak masuk. Wala man'utan qabla al-amal dan tidak boleh dikasih sifat sebelum beramal. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum contohnya gini, a'jabani darbuka asyadidu. Enggak boleh. A'jabani darbuka asyadidu Zaidan. Kan ada sifatnya itu, asyadidu. Enggak boleh. Paham ya? Sebagian enggak ada tulis, antum dengarkan aja kalau mau merujuk lagi dalam syarahnya ya. Contoh yang sifat a'jabani darbuka asyadidu Zaidan. Enggak bisa karena ada sifatnya. Paham? Abdurrahman, ada gambaran? Ayo, na'am. Wala mahdhufan, dan juga tidak boleh dibuang, harus nampak ada wujudnya situ. Wala mafsulan minal ma'mul, tidak boleh dipisahkan dari ma'mulnya juga. Paham ya? Enggak boleh dipisahkan, harus bersambung langsung. A'jabani darbuka Zaidan. Paham ya? Seperti itu. Wala mu'akharan anhu, enggak boleh diakhirkan. A'jabani Zaidan darbuka, enggak boleh. Wa i'maluhu mudhafan, dan masdar ini beramal itu ada 3 bentuk. Mudhaf, ada yang ada alnya, ada yang tanwin.
Yang mudhaf. Wa imaluhu mudhafan aksar nahwu walaula daf'ullahin nasa. Walaula daf'ullahin nasa. Kita ambil syahidnya ya. Daf'ullahi. Daf'u masdar. Dia mudhaf. Lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Majrurun lafdhan marfu'un mahallan. I'rabnya gitu caranya. Paham ya? Majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Majrur karena mudhaf ilaih secara lafaz, tapi marfu' secara mahal sebagai fa'il. Takdirnya walaula an yadfa'allahu an-nasa. Mafhum betul? Majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Dia majrur secara lafaz tapi marfu' secara tempat itu loh. Saya pahami itu, Ihsan. Ayo nah, berikutnya. Wa qaul syair, dan ucapan seorang penyair, ala inna dzulma nafsihi al-mar'u bayyinun. Ayo, syairnya mana? Dzulma nafsihi mudhaf. Ya enggak? Ayo na'am. Mendolimi dirinya. Paham belum ini? Nah, seakan-akan an yadlima nafsahu, seakan-akan seperti itu. Faham insyaallah? An yadlima nafsahu al-mar'u. Faham belum? Ayo, berikutnya. Wa munawwanan tanwin, aqyas, lebih mendekati qiyas. Dengan qiyas yang pertama tadi itu. Kalau yang mudhaf aksar, kebanyakan mudhaf. Tapi yang tanwin tanpa mudhaf itu lebih mendekati qiyas, lebih mendekati dengan apa yang pertama tadi itu. Nahwu au it'amun fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Yatiman maf'ul bih dari it'am. It'am mudhaf tidak. Tanwin na'am it'amun. Mafhum? Mafhum betul? Ayo, kita lihat yang terakhir. Oh, yang terakhir untuk masdar ini. Wa bi'al syadzun, kalau dia bersama al kok beramal itu syadz, ganjil amalannya. Wa kaifa, nahwu contohnya wa kaifa at-tawaqqi dhahra ma anta raqibuh. Syahidnya apa ini? At-tawaqqi dhahra. At-tawaqqi alnya kok malah beramal. Paham ya? Itu syadz amalannya. Mafhum insyaallah. Berikutnya wasmul fa'il, ism fa'il. Kadharibin wa mukrin. Dharibin ism fa'il dari apa? Dari sulasi, mukrim dari rubai. Fa in kana bi al-amil mutlaqan, kalau ada alnya beramal secara mutlak. Ad-dharib beramal secara mutlak. Nah, maksudnya bagaimana beramal secara mutlak itu? Mau untuk hal atau istiqbal silahkan. Ayo, untuk waktu yang akan datang atau waktu sekarang enggak masalah itu kalau ada alnya. Nah, au mujarradan, atau kosong dari al, bab syartain, dengan dua syarat. Kalau kosong dari al, dzaribun, perhatikan ya. Kalau ad-dzaribu beramal mutlaqan. Kalau dzaribun dengan dua syarat. Pertama, kaunuhu halan aw istiqbalan, keadaan dia untuk hal, untuk makna hal sekarang ini, aw istiqbal atau yang akan datang. Kemudian ada tambah lagi waqtimatuhu ala nafyin, harus ada sandaran apa? Penafian. Mafhum Bang? Bersandarnya dia kepada penafian. Jadi nanti ada penafian. Aw istifhamin atau istifham. Adharibun Zaidan, adharibun Zaidan, ada istifhamnya enggak? Ayo. Nah, ma dharibun Zaidan, nafi kan? Ayo. Kita lihat au mukhbarin anhu, atau na barakallahu fikum, nan dikasih kabar, dikasih khabar situ. Contohnya adharibun salihun. Ad-dharibun salihun. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu yang sifatnya. Ad-dharibun salihun yang sifat. Nah, nanti yang dikabari nanti itu mengandung mana? Apa istilah, ada khabar yang ditujukan kepada barakallahu fikum, pada isim fa'il tersebut atau isim maf'ul. Karena isim fa'il isim maf'ul hukumnya sama nanti. Paham ya? Nah, amadrubun amron. Amadrubun amron, madrub mutada dia. Lah kok nakirah? Ya enggak masalah, ada istifham musawikhnya. Ya enggak? Amron naibul fa'il. Paham ya? Tapi sadda masaddal khabar itu maksudnya. Paham belum? Kita lewatikan dulu. Nah, adharibun Zaidan, dharibun mutada. Zaidan fa'ilun sadda masaddal khabar. Kita lewati semuanya. 6. Au mausufin tadi itu anak tunjukkan tadi ya, ad-dharibun salihun itu contohnya. Wa basitun dira'ih, basitun dira'aihi, basitun ism fa'il, dira'ih maf'ul bih. Ala hikayatil hal, tapi dengan catatan apa? Ini dalam kondisi menghikayatkan, menceritakan dalam keadaan sekarang seakan gitu. Jadi ketika membacakan ayat tersebut seakan menceritakan keadaan sekarang itu seakan-akan. Padahal itu kan terjadinya dalam zaman dahulu kan itu. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, dalam surah Al-Kahfi itu kan keadaan kejadian dulu kan. Cuman ketika orang menceritakan seakan-akan sekarang itu loh. Seperti itu. Khilafan li Kisai, memang ada khilaf. Nah, dalam hal ini pendapat Kisai lain pendapatnya ya. Nah, wa khairun wa khabiru, nam wa khabiru Banu Lihbin. Paham ya? Khabir. Nah, barakallahu fikum, ini juga apa? Ism fa'il, fa'il mana fa'il. Nah, seperti itu. Karena kadang fa'il itu maknanya fa'il. Itu kadang-kadang seperti itu. Fa'il maknanya fa'il. Nah, Banu sebagai apa itu Banu? Itu Abdurrahman. Fa'il kan? Sebagai fa'il. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Ala taqdim wa ta'khir. Terkadang didahulukan apa? Isim fa'ilnya, terkadang diakhirkan, itu tidak menjadi masalah kalau itu ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Wa taqdiruhu khabirun. Nah, wa taqdiruhu khabirun kadzahirin. Maksudnya itu, nah barakallahu fikum, ini takdim takhir itu maksudnya dalam mubtada khabar ini ya, mubtada khabar. Maksudnya kalau didahulukan khabarnya, mubtada'an didahulukan khabarnya, seakan-akan Banu Lihbin khabirun. Khabir itu timbangan seperti dhahir. Khilaf al-akhfash, ini juga ada khilaf dalam masalah ini ya. Untuk menjelaskan apakah dia itu sebagai khabar muqaddam, kemudian nah barakallahu fikum Banu Lihbin atau mubtada muakhar, karena biasanya kalau khabar muqaddam itu barakallahu fik itu seringnya itu bentuknya kan jumlah itu ya, atau sebut jumlah. Tapi ini kan enggak. Kemudian berikutnya wal misal. Misal sini maksudnya amsilatul mubalaghah. Wa huwa ma huwila lil mubalaghah, yaitu isim yang diubah untuk mubalaghah, untuk apa? Mensifati berlebihan, mubalaghah. Berlebihan dalam mensifati. Min fa'ilin ila fa'al, au fa'ul au mif'al bi kasrah. Au fa'il au fa'il bi qillah. Jadi mif'al banyak digunakan, fa'il sedikit. Paham ya? Kadza fa'al, kadza fa'ul, sabur. Sabur itu sebuah mubalaghah. Paham ya? Mif'al contohnya di antara miftah. Miftah ini sering digunakan. Sering digunakan untuk buka. Miftah kunci. Walaupun alat tapi mengandung mana? Nah, barakallahu fikum, mubalaghah kan sering digunakan untuk membuka. Sebagian memasukkan ke situ contohnya. Fa'il banyak sekali orang fa'il dalam Al-Qur'an Al-Karim. Terkhususkan untuk Allah Taala kan, Sami'un, Basirun. Berarti benar-benar Allah Taala itu mendengar gitu loh. Benar-benar Allah Taala melihat itu ya. Fa'il, kalau fa'il biasanya yang dijadikan contoh batirun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, batirun. Nah, sombongan atau keangkuhan atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Nahu amal asala fa ana syarrabun. Kalau asal itu bisa dikatakan orang penjual madu, itu juga asal. Paham ya? Nah, atau barakallahu fikum orang yang suka madu. Tapi kalau di sini amal asala fa ana syarrabun, kembali ke syarrab itu. Adapun madu, maka aku suka minumnya. Syarrab fa'al. Berikutnya wasm maf'ul kal madrubin wa mukramin. Madrub ism maf'ul dari sulasi, mukram ism maf'ul dari rubai. Wa ya'mal amala fi'lihi wa huwa kasbul fa'il. Dia beramal amal fi'ilnya dan dia itu seperti isim fa'il. Caranya, peraturannya dan juga syarat-syaratnya seperti isim fa'il. Itu yang bisa Anda ambil. Panjang lebarnya kalau misalkan perlu penjelasan lagi yang lebih detail, bisa lihat syarahnya ya. Syarah Qatrun Nada, karena nah barakallahu fikum biasanya seperti ini butuh contoh-contoh yang banyak gitu ya. Nah, ini hanya bisa menjelaskan secara global yang beramal, masdar, isim fa'il, isim maf'ul yang kita sebutkan sini, dan juga isim fi'il yang sudah kita lewati, dan juga amsilatul mubalaghah. Paham ya? Amal asala, asal maf'ul bi muqaddam, wa ana syarrabun. Fa ana syarrabun. Syarrabun itu kan isim mubalaghahnya. Al asala itu kan mansub itu kan sebagai maf'ul bih. Allah alam shawab, alhamdulillah.